Baik, kami akan langsung masuk pada materinya yaitu bencana hidrometeorologi tentang longsor. Next. Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang terjadi di atmosfer, air atau lautan dan berkaitan dengan iklim. Bencana ini disebabkan oleh berbagai parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Contohnya seperti longsor. Lanjut. Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan bahan rumbakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Lanjut. Faktor penyebab longsor ada dua, yaitu faktor alami dan kedua faktor manusia. Next. Faktor alami ini disebabkan oleh salah satunya curah hujan ekstrim. Penjelasan hujan deras yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh dengan air. Ketika tanah jenuh, kekuatannya untuk menahan massa berkurang sehingga tanah menjadi mudah longsor. Contohnya hujan muson atau badai tropis sering memicu longsor di daerah berlereng. Baik, next lanjut ke Bang Deril. Faktor alami. 2. Kondisi geologi dan topografi. Kondisi geologi. Tanah labil. Jenis tanah tertentu seperti tanah lempung atau tanah vulkanik muda memiliki kemampuan retensi air yang tinggi tetapi lemah dalam menahan beban saat basah. Lapisan batu yang tidak stabil mengakibatkan batuan yang terlapisi oleh tanah atau material lepas dapat menjadi licin saat terkena air. Mempercepat proses longsor. Topografi, kemiringan lereng. Lereng curam meningkatkan gaya gravitasi yang mendorong tanah ke bawah. Semakin curam lereng, semakin tinggi resiko longsor dan minimnya vegetasi lereng. Tanpa vegetasi lebih rentang karena tidak ada akar tanaman yang memperkuat struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya longsor. Faktor manusia. Yang pertama, penebangan hutan. Hilangnya pohon-pohon akibat penebangan mengurangi daya ikat akar pada tanah sehingga mempercepat erosi dan meningkatkan risiko longsor. Dampaknya, lereng tanpa hutan lebih mudah terkikis oleh air hujan. Contohnya, penebangan hutan liar untuk lahan pertanian sering menyebabkan longsor di daerah perbukitan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Faktor manusia. Yang kedua, pembangunan tidak terkontrol di lereng curam. Konstruksi bangunan di lereng curam tanpa perencanaan geoteknis yang baik menambah beban pada tanah yang dapat memicu longsor. Contohnya, pembangunan pemukiman atau jalan tanpa memperhatikan risiko geologi. Yang ketiga, sistem drainase buruk. Saluran air yang tidak dirancang dengan baik membuat air hujan mengalir bebas di lereng, menyebabkan erosi dan melemahkan tanah. Dampaknya, air yang menggenang mempercepat kejenuhan tanah sehingga meningkatkan potensi longsor. Contohnya, drainase buruk di daerah perkotaan belereng meningkatkan risiko longsor selama musim hujan. Dampak longsor. Dampak longsor yaitu dampak fisik. Yang pertama, kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian. Longsor sering merusak jalan, jembatan, bangunan, fasilitas umum, serta jaringan listrik dan air. Selain itu, lahan pertanian yang tertimbun atau tererosi mengakibatkan hilangnya hasil panen. Contohnya, jalan terputus akibat longsor membuat akses antar wilayah menjadi terganggu. Yang kedua, perubahan landscape alam.
Longsor mengubah struktur lereng, menciptakan jurang baru, atau menimbun lembah. Hal ini dapat berdampak pada ekosistem setempat. Contohnya, sungai yang tertutup material longsor dapat menyebabkan banjir di hilir. Yaitu dampak sosial. Yang pertama, kehilangan nyawa. Longsor sering terjadi secara tiba-tiba, terutama di malam hari atau saat curah hujan tinggi, sehingga banyak korban jiwa yang tidak sempat menyelamatkan diri. Contohnya, longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2014 menyebabkan lebih dari 90 korban jiwa. Yang kedua, pengungsian penduduk. Penduduk yang rumahnya rusak atau terancam longsor harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hal ini seringkali menyebabkan masalah sosial baru, sehingga kurangnya tempat tinggal, fasilitas kesehatan, dan logistik. Contohnya ribuan pengungsi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Padilla. Upaya mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana longsor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, dan kerugian akibat kejadian longsor. Mitigasi berfokus pada langkah-langkah pencegahan dan persiapan sebelum bencana terjadi, sehingga dampak dapat meminimalkan kerusakan pada manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Mitigasi ini melibatkan pendekatan struktural dan non-struktural yang mencakup pengelolaan lingkungan, edukasi masyarakat, perencanaan pembangunan, serta penerapan teknologi untuk menjaga stabilitas tanah di daerah rawan longsor. Selanjutnya, upaya mitigasi longsor. Yang pertama, struktur fisik, yaitu terasering pada lereng curam dan sistem drainase yang efisien. Yang kedua, peningkatan kapasitas masyarakat pada edukasi dan pelatihan tanggap darurat, sosialisasi mengenai risiko longsor. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan, seperti reboisasi dan pelestarian vegetasi dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Next. Penanganan bencana, penanganan pasca bencana, langkah-langkah penting yang harus dilakukan adalah pertama, evakuasi dan penyelamatan. Penggunaannya itu mengutamakan keselamatan korban. Dua, bantuan logistik. Kita memberikan makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. Tiga, rehabilitasi, pemulihan infrastruktur, dan pencegahan bencana di masa depan. Baik, demikianlah hasil dari diskusi kami dari kelompok 5 mengenai bencana hidrometeorologi tentang longsor, dan semoga materi yang kami sampaikan dari kelompok 5 semoga bermanfaat bagi yang membaca. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kami. Dan kami dari kelompok 5 mengundurkan diri.